Tabir sudah terbuka melalui Kasmujo. Apalagi yang mau dipertahankan? Kalau Anda masih mempertahankan hal yang sebenarnya harusnya diucapkan atau terucapkan secara jujur, maka sesungguhnya yang dipertahankan adalah ego dan ketakutan. Itu saja. Ego sebagai orang yang pernah besar dan ketakutan akan reaksi balik kalau ada kejujuran yang diucapkan. Karena ketika Kasmujo kemudian menjadi kata kunci untuk menilai kejujuran, maka disitulah orang paham ada dua pernyataan yang saling bertentangan dari Pak Jokowi sendiri. Ada dua pernyataan yang berbeda antara Pak Jokowi dan Kasmujo. Dan kalau ada dua pernyataan yang saling bertentangan dari kejadian yang sama, maka tidak mungkin dua-duanya benar. Yang ada adalah satu bohong atau dua-duanya berbohong. Sekali lagi, terhadap kejadian yang memang exactly terdefinisikan secara baik. Tapi kalau diceritakan panjang mengenai suatu kejadian, bisa jadi ada dua versi. Tapi ini bukan kejadian. Ini adalah sebuah data yang jelas. Dan pertanyaannya pun jelas. Apakah Kasmujo pembimbing skripsi Jokowi? Maka Jokowi 2017 yes mengatakan. Pak Kasmujo karena dia under pressure, karena dia dihegemoni, dia ketawa-ketawa saja. Tapi Kasmujo 2025 mengatakan bahwa saya ini baru pangkatnya 3B. Kalau mau menjadi pembimbing skripsi itu harus di atas 50 tahun. Itu makin menguatkan konfirmasi justru dari Pak Jokowi sendiri yang mengatakan ya memang bukan dosen pembimbing akademik. Tapi ketika ditanya sebagai apa? Dosen pembimbing skripsi. Tapi begitu dibilang jadi dosen pembimbing akademik. Iya pembimbing akademik. Kata Pak Kusmyo tidak. Jadi baik pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi tidak. Nah sekarang pertanyaannya adalah apalagi yang ingin kita tutupi? Logika apalagi yang kemudian kita akan mainkan untuk mengatakan Kasmujo ini bukan sekuen penting dalam hal pembuktian ijazah? Belum lagi kemudian tanggal 18 Juli 1980 penerbitan KR yang kemudian dihilangkan saat ini, digoibkan. Tidak tahu kenapa digoibkan. Takut diperiksa. Kemudian terkait juga ijazah yang tidak identik ketika dibandingkan. Macam-macam hal yang membuat kemudian bukti-bukti bahwa ini mengarah kepada palsu itu jauh lebih besar dibandingkan mengarah kepada asli. Jangan bilang Bareskrim. Karena secara formal Bareskrim baru melakukan penyelidikan dan belum pro justisia. Sehingga apa yang diumumkan tidak mengikat, belum mengikat. Dan yang kedua, orang bicara soal trust dan netralitas. If you don't have trust, if people don't trust you, and you don't have neutrality in doing something, maka gimana people kemudian akan percaya dengan apa yang Anda ucapkan? Ya, don't trust with people who say please trust me. Jadi saudara sekalian, ini hal yang menarik ya untuk kita renungkan. Seperti lagu Ebit GAD. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Saya tidak habis pikir kalau seandainya ketika kita melihat 3 video tadi kemudian kita tidak tergerak untuk kemudian berkesimpulan Pak Jokowi memang bohong dalam konteks ini. Kita harus bedakan antara janji dan bohong. Kalau ini bohong. Tapi kalau 10 juta lapangan kerja itu janji yang tidak terrealisasi. Tidak ekspor, tidak import, itu janji yang tidak terrealisasi. Tapi soal kaitan bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsi dan kemudian diralat, itu adalah bohong.
Kasmujo pembimbing akademik kemudian ditolak oleh Kasmujo, itu adalah bohong. Jadi kita harus bedakan bohong sama cedera janji sebagai seorang pemimpin atau politisi.